Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Dan seperti biasa, di pagi kali ini kita akan mengupdate lagi ya untuk news dan juga pergerakan dari market teman-teman, khususnya market Bitcoin. Jadi per video ini dibuat itu adalah tanggal 11 Oktober 2023. Di perdagangan kemarin kita udah dapat beberapa data, salah satunya adalah speech dari beberapa member European Central Bank sama FOMC dari Amerika Serikat atau The Fed. Hari ini akan ada event yang sangat-sangat penting, teman-teman, yaitu ada data soal PPI serta core PPI. Ini adalah inflasi, data inflasi dari sudut pandang produsen. Nah, ini penting banget sebagai awalan, teman-teman. Kenapa? Karena data inflasi itu kita akan bisa temukan lagi nanti di hari hari esok ya, teman-teman. Itu akan ada data CPI. Jadi PPI mengawali dan tentunya ini akan memberikan impact terhadap pergerakan dari market, khususnya market DXY atau market indeks dolar. Siap-siap aja dengan volatilitas yang mungkin akan terjadi malam hari nanti. Eventnya akan diadakan di jam 7.30 malam, teman-teman, waktu Indonesia Barat ya. Dan ya itu sih beberapa event yang mungkin akan memberikan impact terhadap market. Kita langsung aja masuk ke beberapa pembahasan di dunia kripto, teman-teman. Pertama, kita mulai dulu dari jumlah whales dari Ethereum yang mengalami penurunan yang sangat signifikan. Di video kemarin, kalau teman-teman nonton analisa pagi yang kemarin, kita sudah sempat bahas ya soal Bitcoin developer, salah satu Bitcoin developer yang mengajukan soal BitVM. Ini adalah sebuah terobosan atau proposal baru yang diluncurkan oleh salah satu developer dari Bitcoin yang memiliki tujuan untuk meningkatkan skalabilitas yang dimiliki oleh Bitcoin itu sendiri. Nah, ini sebenarnya adalah momentum mematikan untuk altcoin bila mana proposal itu disahkan oleh seluruh konsensus atau seluruh partisipan ya, baik itu dari developer kemudian miners yang ada di Bitcoin sendiri. Kemarin terjadi sell off besar-besaran dari para whales yang memiliki Ethereum, teman-teman. Jadi terlihat ya dalam chart ini, kalau yang warna Tosca ini merupakan Ethereum whales, teman-teman, yang jumlahnya terus mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Kemudian ada yang Bitcoin whales dilambangkan dengan warna merah ini, posisinya masih cukup tinggi dan masih tetap sustain untuk posisi saat ini. Artinya adalah whales dari Ethereum itu banyak yang buang barang. Bahkan sebelum cerita daripada BitVM ini diluncurkan, itu memang sudah sempat terjadi penjualan yang besar-besaran terhadap it whales, teman-teman. Dan saat ini posisinya lumayan kurang begitu baik buat Ethereum khususnya. Lalu kalau kita berujuk kepada berita yang kemarin, teman-teman, Bitcoiner drop BitVM paper, bring Ethereum like contract to Bitcoin. Jadi kemarin itu ada dari Robin Linus, salah satu developer daripada Bitcoin, salah satu kontributor ya. Dia membuat proposal yang namanya BitVM, Compute Anything on Bitcoin. Jadi maksudnya BitVM ini adalah mungkin Bitcoin Virtual Machine, yang mana tujuannya tentunya adalah untuk meningkatkan skalabilitas dari Bitcoin. Termasuk di dalamnya adalah fitur-fitur yang juga mungkin sebelumnya belum bisa diakses, itu juga bisa diakses. Nah, banyak yang menduga nih BitVM ini niru yang dimiliki oleh Ethereum. Ya, Ethereum salah satu jaringan kripto dengan jumlah paling besar saat ini, pengguna paling besar. Dan tentunya BitVM ini bisa dibilang menjadi salah satu lawan ya daripada Ethereum, teman-teman. Kalau ini berhasil disahkan, maka ini akan membuat altcoin katanya sih tidak berguna, teman-teman. Atau dengan kata lain, kalau altcoin mau tetap sustain, mereka harus berinovasi dengan cepat. Berinovasi dengan cepat dan menutup celah-celah yang masih ditinggalkan oleh Bitcoin. Tapi, nah kalau kita lihat sih dari respon ya, ini Bitcoiners respon. Seperti apa? Jadi beberapa ada yang cukup pro terhadap project ini. Kalau kita lihat dari pionir, salah satu pionir bernama Eric Wall itu memposting di Twitternya bahwa konsep yang diuraikan dalam white paper atau buku putih dari
dari BitVM itu sudah diperiksa bahwa dia sangat bersemangat dan melihat eksperimen dunia nyata yang berasal darinya. Analis Bitcoin Lion Lichair juga terkesan dengan BitVM. Namun Adam Back, kontributor Bitcoin Core, menyarankan agar masyarakat tidak perlu bersemangat dengan perkembangan ini. Jadi beberapa kontributor dari Bitcoin itu ada yang pro, ada yang kontra juga terhadap proposal yang baru saja dibangun ini. Teman-teman ingat, ini belum disahkan, melainkan butuh persetujuan dari konsensus, dan tentunya ini masih bisa sangat abu-abu untuk kedepannya. Jadi belum pasti ya guys. Belum pasti altcoin bakalan nyungsep. Makanya jangan terlalu panik juga buat teman-teman, tapi harus tetap waspada. Salah satu pembangun di bidang blockchain Dota mencatat bahwa sudah ada bukti konsep di GitHub. Pengguna X, Sam Packer, berusaha mengatasi ketakutan umum di kalangan Bitcoin. Bitcoin maksimalis dengan menjelaskan bahwa BitVM tidak akan memaksa Bitcoin untuk dikunci dalam kontrak ini. Jadi masih dikaji, masih pro dan kontra. Apakah kalian setuju bahwa peluncuran BitVM ini akan menghancurkan altcoin? Kalian bisa sama-sama tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Mungkin kita akan coba cari bukti-bukti lebih besar lagi bila mana ini memang mengarah kepada penghancuran altcoin. Kemudian berita yang lain itu dari market crypto nih teman-teman. Salah satu platform penjualan jual beli Bitcoin ordinal, semacam ETF, bukan ETF, semacam NFT gitu ya teman-teman, dari jaringan Bitcoin itu dikabarkan mengubah websitenya. AltSwap, sebuah pasar yang memungkinkan pengguna untuk menuliskan, melelang, memperdagangkan Bitcoin ordinal, telah terancam metode bagi pengguna untuk mengambil kunci pribadi mereka saat mereka berusaha mendapat kembali kendali atas domain situs webnya. Jadi, sepertinya sih ada penyerangan, teman-teman. Dalam postingan 10 Oktober di Twitter, akun AltSwap membagikan alat online yang dimaksudkan untuk membantu pengguna yang masuk ke situs melalui MetaMask untuk memulihkan kunci pribadi AltSwap dan memungkinkan mereka untuk berpindah ke penyedia lain. Tadi kabarnya link yang diberikan itu adalah link palsu, teman-teman. Website atau Twitter mereka dikabarkan itu kena phishing, dan itu sangat-sangat berbahaya tentunya bagi mereka yang melihat tweet tersebut dan mengklik linknya. Jadi waspada buat teman-teman, jangan sembarang untuk klik. Hacker lagi ganas-ganasnya untuk saat ini. Jadi ya lebih bijak aja teman-teman dalam menggunakan fasilitas seperti link-link yang disajikan. Tidak semua link yang disajikan itu merupakan link yang benar, meskipun itu dari akun resmi, teman-teman. Bisa aja hacker sudah mengambil alih akun-akun tersebut. Kemudian berita terbaru, ada Binance freeze Hamas link account after Israeli request. Jadi dikabarkan baik dari Israel maupun dari Hamas sendiri itu mengambil inisiatif untuk penggalangan dana. Israel sendiri sudah melakukan penggalangan dana di perdagangan kemarin 10 Oktober. Israel mencari dana dari masyarakat atau dari manapun itu, teman-teman, menggunakan komunitas Crypto Aid Israel. Ini ada websitenya di mana orang-orang bisa berdonasi dari kripto, teman-teman, menggunakan beberapa fasilitas yang mereka tawarkan. Jadi Israel sudah menggalang dana. Ternyata Hamas pun juga sudah melakukan hal yang sama. Namun Israel dengan cepat shutdown Hamas cryptocurrency account. Dan ya ini adalah sebuah gerakan yang dilakukan untuk mengurangi persediaan logistik yang dimiliki oleh Hamas, teman-teman. Jadi bisa dibilang ya taktik yang dilakukan oleh Israel ya dalam hal melakukan peperangan. Ya ini masih tetap berlangsung sih teman-teman, kita akan lihat seperti apa ke depannya. Namun kedua belah pihak sudah melakukan penggalangan dana, tentunya ini bakalan memberikan impact ke depannya buat market ya. Market crypto mungkin akan kena impact sedikit teman-teman, disebabkan karena adanya aliran dana yang bisa saja terjadi karena donasi yang dilakukan oleh kalangan luas terhadap peperangan tersebut. Kemudian kabar yang kurang bagus itu datang dari China. Chinese developer Country Garden itu mengatakan mereka sudah tidak bisa bayar utang lagi sesuai dengan deadline. Penjualannya nyungsep, teman-teman. Jadi ini adalah lanjutan dari krisis properti yang terjadi pada China.
Setelah kemarin Evergrande, Country Garden, bahkan juga banyak kabarnya developer-developer kecil yang juga tidak bisa melunasi hutang mereka di bank. Dan ini menimbulkan penurunan pendapatan dari Cina ya. PDB mereka anjlok, ekonomi mereka stagnan, bahkan deflasi. Dan ini sangat-sangat berbahaya dan mengantarkan Cina masuk ke dalam jurang krisis atau resesi, guys. Jadi ini berita yang kurang begitu bagus buat market Asia dan otomatis dengan adanya kejatuhan seperti ini mereka akan harus memutar otak nih, pemimpin dari Cina harus memutar otak untuk bagaimana menyelamatkan ekonomi Cina yang ternyata saat ini dalam posisi yang kurang begitu baik. Kemudian Cina itu akan memberikan atau berencana untuk memberikan stimulus, teman-teman. Karena defisit mereka sudah terlalu tinggi. Jadi target mereka sekarang adalah pemulihan ekonomi dan kembali growth. Cina butuh untuk melakukan stimulus. Dan tentunya kalau stimulus dilakukan, mereka menerbitkan obligasi lagi yang bisa dibeli oleh masyarakat, otomatis aliran dana bisa masuk ke Cina lagi dan tentunya ini bisa menimbulkan efek ya semangat lagi kepada market karena likuidasinya makin banyak. Gitu guys. Ya itu sih beberapa news yang lain itu datang dari Chainlink. Chainlink dikabarkan itu ada akumulasi yang dilakukan oleh beberapa wallet. Ini tercatat di laporan dari platform Spot on Chain. Ya, ada ada history soal aliran dana yang masuk ke sana ke koin dari Chainlink ya. Kemudian juga ada berita dari Veracity yang kembali melakukan burning token mereka. Teman-teman, makin banyak koin yang di burning atau token yang di burning. Itu sih teman-teman banyak berita yang ada di market di perdagangan kemarin dan tentunya wajib untuk diwaspadai seperti apa pergerakan dari market untuk hari ini karena ada data soal inflasi. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan Bitcoin gimana nih. Bitcoin kalau kita lihat dari progresnya di perdagangan kemarin agak sedikit mengalami penurunan. Bitcoin sudah turun sampai level 27.400. Saya sendiri masih melihat Bitcoin ada potensial untuk mengalami koreksi lanjutan. Dilihat dari volume perdagangan masih turun, smart money juga masih turun. Di MACD kelihatan di time frame daily, Bitcoin ada kecenderungan untuk kemungkinan membuat yang namanya dead cross pada MACD-nya. Bila ini terjadi dan terus berlanjut, maka ya potensi untuk Bitcoin mengalami penurunan itu masih akan terbuka lebar. Sementara dari market yang lain, ternyata DXY justru mengalami penurunan. Saat ini DXY lagi sedang mencoba untuk menembus level support di kisaran level 105,9. Ya, ini udah berusaha untuk ditembus, volume smart money makin lama makin turun. Kemungkinan sih data PPI yang akan disajikan sepertinya bakalan memperlihatkan bahwa inflasi mengalami penurunan. Yuk kita cek dari konsensus. Kalau kita lihat sih dari prediksi ya, perakiraan The Fed bakalan menahan suku bunga di kisaran 5,5%-nya pada FOMC meeting di November tanggal 2. Jumlah konsensus yang percaya adalah 90%. Wow, banyak banget ya. Berarti harusnya data inflasi menunjukkan tren penurunan dong. Karena kalau inflasinya naik ya mungkin saja Fed bakalan masih menaikkan suku bunga. Kalau kita lihat sih dari prediksi atau dari perakiraannya, core PPI akan diprediksi masih bertahan di kisaran 0,2% secara month over month, dan juga PPI normal month over month-nya itu akan bertahan atau mengalami penurunan di 0,7%, turun menjadi 0,3. Coba kita ganti nih datanya guys, filter. Kita aktifkan juga yang bintang 1, maybe memberikan kita impact yang lebih besar nih, karena aku butuh lihat datanya dari sudut pandang year on year. Kalau kita lihat sih dari data ini, core PPI year on year itu bakalan mengalami kenaikan 22% sebelumnya ya, 2,2% sebelumnya itu bakalan diprediksi naik menjadi 2,3%. Naik tipis lah. Kemudian dari PPI year on year bakalan diprediksi stagnan. Oke, kita akan lihat gimana datanya ke depan. Tapi at the end, indeks dolar sudah mengalami penurunan dan momentum kemarin justru dimaksimalkan banget oleh S&P 500 atau saham Amerika yang mengalami kenaikan dan berpeluang untuk tutup gap di sini. Ada gap
gap ya teman-teman. S&P 500 sudah naik, kemudian juga gold juga mengalami kenaikan di perdagangan kemarin. Lalu Bitcoin justru mengalami penurunan nih, teman-teman. Beda banget ya sama saudaranya Gold sama S&P 500. Justru Bitcoin mengalami fase koreksi. Dalam proses koreksi ini kita butuh untuk melihat sentimen sih dari Bitcoin. Kalau menurut saya untuk posisi sekarang sentimen yang mungkin dimaksimalkan sih adalah isu soal donasi untuk perang, teman-teman. Tapi itu pun nggak akan memberikan impact yang sangat-sangat tinggi buat market. Sebaliknya kalau krisis terjadi, Bitcoin apakah mungkin menjadi aset? Ya mungkin aja. Mungkin aja akan menjadi aset hedging ya buat para investor. Tentunya kita butuh melihat nih kemana aliran dana, teman-teman. Kalau sekarang sih overall kita lihat dari volume perdagangan Bitcoin terus turun ya. Dari BTC Dominance pun juga masih dalam posisi yang meningkat terus. Artinya apa? Artinya altcoin belum menjadi pilihan untuk saat ini. Semua masih terkonsentrasi pada Bitcoin. Itu sih guys. Jadi overall gitu outlook buat Bitcoin, saya sendiri masih melihat Bitcoin ada peluang untuk turun. Mungkin targetnya bisa ke level 25.000. Jadi waspada aja kalau ada dam yang parah banget terhadap Bitcoin. Namun kita juga masih tidak menutup kemungkinan nih kalau Bitcoin juga masih ada possibility untuk mengalami kenaikan kembali ya. Ya, market saat anomali, arah masih belum terlalu jelas, namun prediksi-prediksi atau skenario bisa saja terjadi. Yang mana yang benar, nggak ada yang tahu pasti. Kita balikan semuanya kepada market aja, guys. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada konten buat dibahas, kalian bisa tulis langsung di kolom komentar. Jadi gitu aja, akhir kata saya Andri, makasih.